Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Sakarya 1 ayat 4, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, secara garis besar, arti dari bertobat adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari perbuatan dosa dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, keselamatan itu diawali dengan pertobatan. Dengan bertobat, seseorang beroleh pengampunan dari Tuhan. Tetapi pertobatan itu tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, kemudian otomatis mendapatkan keselamatan. Perhatikan saudara, pertobatan harus jadi pola hidup kita dari hari ke hari, seumur hidup kita. Tanda awal orang dikatakan sudah bertobat adalah bersikap tegas untuk tidak mau berkompromi dengan dosa, menolak dan membenci dosa tanpa ingin kembali lagi ke dalamnya. Nabi Sakarya menegur keras umat Israel dalam Sakarya 1 ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Berfirmanlah Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak di antara umat Israel yang sekalipun sudah dengar teguran dan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, tetap saja mengeraskan hati, tetap saja mengabaikan teguran dan tidak mau bertobat. Tidak mengherankan bila Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sampai Kristus datang ke dunia untuk melaksanakan tugas penyelamatan, seruan pertobatan itu terus disampaikannya. Waktunya telah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Tetapi respons manusia tetaplah sama dari dahulu sampai sekarang, yaitu tidak mau bertobat saudara. Mereka tetap saja hidup dalam kejahatan dan hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang tampak begitu aktif pergi ke gereja, berlaku seolah-olah sudah bertobat, padahal mereka masih hidup sebagai manusia lama. Mereka berlaga dan bergaya dan merasa diri sehat, padahal sebenarnya secara rohani sakit. Jika demikian, dokter pun tidak dapat menolong.
Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit, kata Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 12. Karena itu ingatlah, kekristenan tanpa pertobatan adalah sia-sia, tetap berujung kepada kebinasaan. Biar hari ini ketika kita mendengarkan, merenungkan firman Allah ini, kita ambil komitmen untuk hidup dalam pertobatan. Percayalah, berkat dan kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Engkau menegur, Engkau tegas mengatakan bahwa hidup kekristenan tanpa pertobatan adalah sia-sia yang berujung kepada kebinasaan kekal. Ketika kami mendengarkan firman Allah ini, kami menyadari bahwa setiap saat kami perlu datang pada Tuhan. Setiap saat kami perlu menjaga hidup kami, waspada dan tidak berkompromi dengan dosa, tolak dan benci dosa, dan tidak ingin kembali lagi ke dalamnya. Biarlah Tuhan ini menjadi komitmen kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, dan semua kami pasti alami ketika kami memutuskan untuk hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Biarlah pengampunan dari Tuhan Yesus yang telah kami terima tidak kami sia-siakan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.